Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran, sebaiknya dengarkan pantun Islami terlebih dahulu. Lantunan Al-Quran sejukkan dada, sungguh rasa nikmat mendengarkannya. Sembelih akikah untuk Ananda, sujud syukur atas kelahirannya. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan mampu menjelaskan ketentuan dan hikmah penyembelihan hewan, akikah dan kurban dalam ajaran Islam dengan benar. Mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan, mengidentifikasi hikmah akikah dan kurban, meyakini bahwa ibadah kurban dan akikah merupakan perintah agama dan terbiasa melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan Islam. Satu, penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan terhadap semua hewan yang halal untuk disembelih terlebih dahulu dengan cara yang benar sebelum dikonsumsi, kecuali ikan dan belalang. Tidak perlu disembelih terlebih dahulu. Apabila tidak dilakukan penyembelihan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan, maka hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Bagian A. Ketentuan penyembelihan hewan. Proses penyembelihan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Orang yang menyembelih dengan ketentuan A beragama Islam. Hasil sembelihan orang Islam itu halal dikonsumsi. B. Berakal, sehingga hasil sembelihan orang gila atau orang yang mabuk adalah tidak sah. C. Tamyiz, yaitu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. D. Menyembelih dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. E. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih. Selanjutnya, hewan yang akan disembelih dengan ketentuan A dalam keadaan masih hidup. Hewan yang akan disembelih hendaknya hewan yang masih dalam keadaan hidup, bukan bangkai, apalagi kita menemukan hewan yang terluka dalam keadaan tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh hewan lainnya, atau diserang hewan buas. Namun hewan tersebut belum tentu mati. Dianjurkan untuk segera menyembelihnya agar daging hasil sembelihan menjadi halal dikonsumsi.
B. Termasuk jenis hewan yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Hewan yang haram dikonsumsi tetap haram, hukumnya haram dikonsumsi meskipun sudah disembelih terlebih dahulu. 2. Alat yang digunakan untuk menyembelih dalam ajaran Islam. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Tajam dan dapat melukai sehingga memudahkan hewan mati, misalnya terbuat dari besi, baja, bambu, dan lain sebagainya. Kedua, akikah dalam ajaran Islam. Akikah secara bahasa artinya memutus, melumbangi, membelah atau memotong. Akikah secara definisi adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran anak baik laki-laki maupun perempuan. Akikah merupakan bentuk mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akikah, maka si anak dapat terbebas dari ketergadaian dan insya Allah akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Ketentuan akikah. 1. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba yang sehat, tidak kurus, tidak cacat, serta sudah berumur 1 tahun atau lebih. 2. Orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa akikah itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Waktu penyembelihan hewan akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Namun, sebagian ulama berpegang pada pendapat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-14 ataupun hari ke-21. Dan jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja saat yang bersangkutan sudah mampu. Dan kewajiban akikah menjadi gugur apabila bayi meninggal sebelum usia 7 hari. 3. Orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. 4. Jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk bayi perempuan. Selanjutnya, hikmah pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah mengandung banyak hikmah di antaranya. 1. Merupakan upaya pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Merupakan bentuk syukur atas kelahiran anak. 3. Merupakan tembusan bagi anak yang baru lahir. Membebaskan dari ketergadaian dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. 4. Memperkuat tali silaturahmi dengan memperkenalkan nasab anak. Selanjutnya yaitu kurban dalam ajaran Islam. Kurban berasal dari kata qorrabah yang berarti dekat. Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Hukum pelaksanaan kurban adalah muakkad atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu.
Selanjutnya, hikmah pelaksanaan kurban. Ibadah kurban banyak mengandung keutamaan seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, tidaklah anak cucu Adam mengerjakan sesuatu amalan yang lebih disenangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kurban selain mencucurkan darah penyembelihan hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah Subhanahu wa taala suatu tempat sebelum turun ke bumi, maka sucikanlah jiwanya dengan berkurban. Hadir hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, ibadah kurban juga memiliki banyak hikmah. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk sikap patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, melatih diri bersikap dermawan. Empat, melatih diri lebih peduli kepada sesama. Lima, menjauhkan dari sifat tamak, rakus, egois, dan semena-mena. Baiklah, adapun kesimpulan pada materi pertemuan kali ini yaitu penyembelihan hewan adalah proses memutuskannya saluran pernapasan dan saluran makanan serta urat nadi hewan dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akikah adalah penyembelihan hewan kambing atau domba sebagai wujud syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berkurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugasnya yaitu silakan kalian menceritakan apabila kalian senang memelihara ayam, tapi kalian tidak suka mengkonsumsi daging ayam. Sepulang sekolah, kalian melihat ayam peliharaan tertabrak kendaraan bermotor dan keadaan ayam tersebut masih hidup. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari pertemuan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.